apa sebenarnya yang inti dari yang disebut pesantren, santri dan kiai itu apa menurut Anda? Jadi kan kalau gedungnya berarti semakin besar gedungnya semakin besar pesantrennya. Kalau jumlah santrinya semakin banyak santri daftar ke situ semakin gede pesantrennya. Yang paling inti dari santri dan kiai itu apa sih? Yang hubungannya disebut pesantren itu. Apanya? Apanya? Pendidikan. Kalau diperjelas lagi, pendidikan itu berarti mekanisme apa pendidikan itu? Pendidikan itu berarti ada terjadi apa yang disebut pendidikan itu? Belajar mengajar. Jadi ada dinamika berlangsungnya ilmu atau hikmah atau apapun dari seseorang ke seseorang yang lain, dalam hal ini dari kiai kepada santri, betul enggak? Oke. Meskipun enggak punya gedung ya. Jadi misalnya ada pendidikan tapi enggak pakai gedung, boleh enggak? Enggak pakai jam-jam kelas-kelas, boleh. Enggak pakai pendaftaran dan uang bulanan semesteran, enggak masalah ya. Karena yang penting apanya tadi Mas? Bahwa ada peristiwa pendidikan, ada peristiwa rububiyah, peristiwa tarbiyah. Gitu ya. Oke. Jadi kalau seseorang macet di Jakarta sedang nyetir, terus dia dengar radio, terus dengar suara seseorang dari radio itu, terus terjadi peristiwa tarbiyah, pendidikan dari kalimat itu menjadi kesadaran dia. Itu berarti pesantren bukan? Pesantren ya. Oke. Meskipun tidak mungkin terdaftar di Departemen Agama kan begitu ya. Ya. Jadi sebenarnya pesantren yang terbesar di Indonesia itu pesantren apa? Kalau ngomong itu tadi. Kalau ternyata pesantren itu bukan gedungnya, bukan jumlah santrinya, bukan hardware-nya, tapi ada peristiwa transformasi ilmu. Lewat YouTube boleh. Jadi ada pesantren YouTube toh, berarti ya. Oke. Jadi menurut Anda ini pesantren apa bukan? Pesantren. Ini universitas apa bukan? Boleh nggak di sini melanggar kode etik keilmuan? Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak di sini nggak logis itu boleh nggak? Nggak bisa kan? Anda mesti ngacung toh. Anda mesti marah atau mesti protes toh. Di sini kan boleh nggak di sini ngomong kok nggak jujur gitu boleh nggak? Bisa berlaku nggak ketidakjujuran di sini? Kan nggak bisa. Bisa nggak orang yang berambisi punya motif tertentu politik apa popularitas atau apapun ngomong di sini panjang terus Anda diem aja gitu bisa nggak? Kan nggak bisa toh. Jadi di sini ini bukan hanya pesantren, ini bukan hanya universitas, gitu loh. Ini wilayah rububiyah. Kalau rububiyah itu artinya wilayah kepengasuhan Allah. Allah itu mengasuh. Di dalam mengasuh itu ada pendidikan, ada pengajaran, ada kasih sayang, ada ngalah, ada sodako, ada macam-macam. Kalau rububiyah. Kalau tarbiyah, ya itu kan istilah akademis ya Ustaz ya. Aslinya tarbiyah tidak segitu-gitu juga. Tarbiyah lebih luas sebenarnya karena kata tarbiyah berasal dari Robun juga. Saya dulu pernah tahun 80-an Ustaz saya diminta ceramah di Fakultas Tarbiyah dan saya menjelaskan asal usul tarbiyah itu. Lalu saya nggak tahu sebelumnya. Karena saya disuruh di situ ya sudah dipaksa saya. Akhirnya ya sudah tak minta sama yang punya. Wah, akhirnya saya menjelaskan tarbiyah itu kan terus dari nahwu sorofnya sampai kemudian ke akarnya yaitu robun gitu ya. Ketika sampai ke robun kemudian sifat rububiyah dan seterusnya ada mahasiswa teriak wah blok pingsan jatuh itu Mas. Udah akhirnya urusannya bukan pendidikan lagi ngurusi arek semaput itu. Wah jadi otong-otong tak pijeti segala macam. Saya membayangkan dunia itu kayak gitu. Saya sudah siap sebenarnya dengan Indonesia, dengan dunia saya sudah siap. Tapi urusannya ternyata itu wong semaput kabeh kan gitu.
Ada yang semaput badannya, ada yang semaput pikirannya, ada yang semaput hatinya, ada yang semaput mentalnya, kan gitu. Itu, oke. Mungkin pakaian kita sangat berbeda, tapi sebenarnya saya juga pengen menunjukkan bahwa tadi kalau Babi sempat mengatakan bahwa yang terbaik adalah kembali ke asal. Saya sebenarnya pakai pakaian santri ini. Pakaian santri jauh sebelum, pas awal-awal dulu pakaian santri. Nah ini santri rodok modern, walaupun kalau suaranya modern saya sih, dan suara dan mukanya modern saya. Tapi bajunya kebetulan saya lebih tradisional hari ini. Nah, saya ketika diajak Mas Bobi ke sini, judulnya adalah Peringatan Hari Santri. Yang pertama terlintas di kepala saya, dalam kata peringatan itu ada kata ingat. Jadi harus mengingat santri itu gimana sih asal-usulnya, dari mana sih. Dan dulu saya pernah ngobrol dengan salah satu sejarawan di UGM. Salah satu dosen di sana yang dia meneliti banyak soal asal-usul itu. Saya pernah menceritakan ini di acara 2016 di Surabaya ketika kita membahas tentang santri. Santri yang saya pahami dari Bapak Guru ini asal katanya berasal dari sastri. Santri asal katanya dari sastri. Zaman dulu sebelum Islam masuk, bentuk seperti pesantren ini disebut sebagai asram. Artinya tempat untuk melelahkan diri. Jadi tempat orang melelahkan diri dengan belajar, dengan bekerja, dengan berpikir, dengan diskusi, dengan macul, segala macam. Pokoknya nggak boleh tidur kalau belum lelah membangun diri. Nah saat itu keadaannya adalah asram yang kemudian bertransformasi menjadi pesantren, itu menjadi pusat dari peradaban. Maksud saya pusat peradaban begini, sumber budaya rujukannya adalah asram, pesantren. Sumber ilmu dan teknologi asalnya juga dari pesantren. Semua sumber rujukan dari keraton itu dari pesantren. Menurut saya kita perlu mengingat itu lagi, bahwa betapa pentingnya positioning pesantren dan santri. Bahkan ini mungkin yang semoga sudah banyak yang tahu, bahkan batik itu awalnya dari pesantren. Tapi kemudian pada zaman awal, zaman Sultan Agung itu diambil oleh keraton dan dikembangkan oleh keraton karena kemudian pesantren mulai meninggalkan teknologi. Pesantren mulai meninggalkan ilmu pengetahuan umum dan banyak konsentrasi di keilmuan agama. Padahal asal usulnya pesantren keraton tidak mungkin bikin upacara kalau tidak digait sama pesantren. Tidak mungkin bikin acara apa-apa kalau tidak dipimpin oleh orang-orang pesantren. Tidak mungkin bikin inovasi kalau tidak dipimpin oleh orang pesantren. Menurut saya, zaman ini juga sudah memanggil peran pesantren yang aslinya. Jadi Hari Santri, menurut saya, momentum yang sangat luar biasa untuk mengingatkan pesan pesantren yang sangat vital di budaya Indonesia. Sastri sendiri, yang kemudian menjadi santri, artinya adalah orang yang berilmu dan indah. Kalau sekarang jadi bahasa Indonesia jadi sastra. Sastri, sastra, sastrawan itu indah, berpengetahuan, baik, dan seterusnya lah. Dulu sastri, terus kemudian menjadi santri, pesantren dan santrinya. Itu saya diceritakannya seperti itu. Dan menurut saya itu cerita yang sangat indah. Karena kalau sekolahan itu kan kita import caranya. Kita belajar dari dunia barat. Satu guru, banyak banyak murid, terus kemudian kurikulumnya jelas seperti itu, tesnya seperti itu. Nah kalau saya diceritakan dulu, di pesantren zaman dulu dan di asram zaman dulu, gurunya benar-benar personal sama tiap muridnya. Setiap murid punya cara pertumbuhan sendiri-sendiri, punya bakatnya masing-masing. Semua tidak harus ujian matematika, tidak semua harus ujian bahasa, karena masing-masing punya bakat dan bakat yang diberikan oleh Tuhan sendiri-sendiri. Jadi itu yang ditumbuhkan, nggak semuanya harus seragam. Dan sekarang dari penelitian modern juga menunjukkan bahwa pendidikan modern itu sebenarnya juga punya efek mematikan kreativitas dan mematikan daya tumbuh si anak karena semuanya diseragamkan. Dan Indonesia sebenarnya sudah punya jawaban karena kita nggak ikut-ikutan, kita cuman impor kalau untuk urusan sekolah itu. Kalau cara aslinya di sini itu murid itu orang yang berkehendak untuk ilmu. Jadi murid yang mencari gurunya. Nah itu menurut saya
Kok asik kalau kita mencoba membayangkan Indonesia nggak cuma fotokopi dari barat saja untuk pendidikannya, tapi juga mulai mengembangkan bahwa pesantren bukan hanya urusan agama, bukan hanya urusan vertikal, karena orang yang agamanya matang pasti juga matang di dunia sosialnya, pasti juga hebat di dunia pengetahuannya, pasti juga hebat di dunia sainsnya. Nah itu bukan keluar dari kitohnya, justru kembali kepada peran pesantren dan santri yang sesungguhnya. Karena santri di awal dulu, ketika bajunya masih seperti ini, kata namanya Bapak Manu, salah guru saya itu, ke awalnya seperti ini, itu adalah benar-benar menjadi pusat pengetahuan dari masyarakat, pusat rujukan, mau dari ilmu, budaya, agama, ilmu sosial, maupun sains, pengetahuan tentang menanam, pengetahuan tentang cuaca, semua larinya ke pesantren. Harapan saya, tadi Mas Bobi bilang ini adalah hampir 100 tahun NU, dan sekarang pesantren kan asosiatifnya dengan NU. Alangkah indahnya kalau kita ingat itu lagi, kita punya imajinasi ke situ lagi, agar Indonesia kembali ke akarnya. NKRI, cinta pada NKRI tidak selesai di mulut dan di ikrar. Cinta ke NKRI mengembalikan negara Indonesia pada sejarahnya, karena tidak mungkin ada bangsa besar kalau dia tercerabut dari akarnya. Dan salah satu akar yang sekarang masih belum 100% menunjukkan giginya, apa ya kok giginya, lak merongos nek ngono, maksudnya menunjukkan kekuatannya, itu adalah yang ini punya potensi luar biasa adalah santri. Kita punya santri luar biasa banyak, dan santri itu terkenal punya daya juang yang lebih kuat daripada anak sekolahan tuh. Karena pertarungan di pesantren itu kan tidak sesederhana di sekolah itu. Nah itu sebenarnya modal yang luar biasa untuk membangun Indonesia ke depan. Kita harus melangkah satu langkah. Santri dari sebuah kata yang taruh di pedestal, apa bahasa Indonesianya, yang hanya diagungkan, tapi tidak hanya diagungkan, tapi juga difungsikan sesuai dengan fungsi aslinya. Nah ini kalau saya juga cuma bisa ngomong-ngomong dan nyanyi-nyanyi, karena pelaku pesantren sesungguhnya adalah bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua yang memang cinta sama Indonesia dengan sungguh-sungguh itu tadi. Kalau saya nyumbangnya cuman bisa nyanyi dan ngobrol di sini. Mungkin itu dulu awalan diri saya pengen mengingatkan, peringatan, mengingat santri, sastri, asram menjadi pesantren, tempat pusat dari peradaban. Kembalikan peradaban kepada kebijaksanaan pesantren. Mungkin itu dulu untuk awalan Mas Bobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.